58 hari jelang HUT RPK ke-55. Sahabat RPK dimanapun berada, seperti biasa tiap Senin pagi kita obrolan sehat dan berisi. Pagi ini kita ditemani oleh rekan-rekan kita dari STT Battle Indonesia. Kita ambil topik adalah peran STT merajut kebersamaan dalam kebinekaan. Baik, siapa saja yang katakanlah tekan diskusi kita pagi ini. Program ini atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Baik, kita sapa dulu di sebelah saya itu Mas Julius ya. Silakan Mas Julius memperkenalkan dengan sahabat kita dimanapun berada. Iya, selamat pagi sahabat RPK, makin sehat, makin cerdas. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Tony yang sudah memberi waktu terbaik bagi kami STT Battle Indonesia untuk ada bersama-sama dengan sahabat RPK mengudara ya. Ini saya kira adalah pengalaman berharga bagi STT Battle Indonesia supaya kita juga memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menyiarkan kebaikan dan nilai-nilai keindonesiaan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Nama lengkapnya Mas? Nama lengkap saya Julius Aris Widiantoro. Iya. Selanjutnya di sebelahnya silakan. Iya, terima kasih Bapak. Nama saya Dwi Lingga Tegar Zebua. Saya mahasiswa S1 Prodi Teologi dari STT Battle Indonesia dan saya bersama Pak Julius kami banyak membangun relasi dan banyak membangun aksi untuk kemajuan STTBI khususnya di bidang kebinekaan. Baik. Nah ini Pak, kalau bicara Dwi Lengga, nama Nias, logat Jawa. Oh iya Zebua, saya tadi baru lihat Zebua, teman saya Zebua dari Nias benar ya. Loganya Timur Tengah. Jadi benar-benar itu sebenarnya multikultur. Ini representasi dari topik kita hari ini. Iya baik ya. Nah Mas itu kita bicara dulu walaupun di sini ada STT-nya tapi kita ingin membahas ini ya, katakanlah sekolah yang memang belajar tentang teologi, tapi di sini tidak ansih belajar mengenai keagamaan saja, sesuai dengan sikap-sikap kita nanti kan bermasyarakat dengan masyarakat yang plural gitu. Silakan Mas Julius jelaskan kepada pendengar kita dimanapun berada sebaiknya seperti apa gitu. Ya, sahabat RPK makin sehat makin cerdas. Nah, kita seringkali memahami bahwa orang sekolah teologi selalu diidentikan bahwa terakhir nanti bermuaranya di dalam dunia pelayanan gerejawi gitu ya. Betul, ya. Itu tidak salah. Tetapi saya kira kita harus mencermati bahwa perkembangan zaman lalu kemudian siklus perubahan dan lain-lain itu bergerak secara drastis kalau STT hanya fokus kepada pelayanan gerejawi, sementara di luar gerejawi juga membutuhkan paradigma obrolan-obrolan yang berkualitas dari kita. Tidak kita sapa, saya kira kita memungkiri panggilan istimewa dari Tuhan. Dan kemudian kita mempersempit bahwa seolah-olah ladang pelayanan hanya soal bicara gereja, padahal sebenarnya ladang pelayanan itu kan luas sekali. Nah makanya sebenarnya STT Battle Indonesia mencoba untuk hadir di tengah masyarakat karena kami tumbuh sebagai masyarakat. Kami tumbuh dari masyarakat. Maka ketika kami tumbuh, kami tidak boleh mengingkari bahwa di mana kami tumbuh itu kami harus merefleksikan nilai-nilai teologis ke dalam masyarakat. Saya kira ini adalah tugas kita bersama supaya teologi tidak hanya atau tidak melulu bicara tentang Tuhan dalam konsep yang transenden, tapi justru harus mengimplementasikan Tuhan dalam pengertian yang lebih imanen sehingga Tuhan bisa bercakap-cakap dengan masyarakat, bercakap-cakap dengan kebutuhan sekarang, bercakap-cakap dengan isu-isu yang sekarang sedang bergejolak. Sama seperti Yesus ketika berinkarnasi, dia kan juga bercakap-cakap dengan problem masyarakat Israel pada masa itu. Kenapa kita tidak juga yang sudah diberi mandat oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, kita bercakap-cakap dalam konteks masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang isunya apa? Isunya adalah kemiskinan, isunya adalah korupsi, isunya adalah kriminalitas, kemudian kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, dan juga politik identitas yang belakangan ini di Indonesia cukup menguat ya. Saya kira STT harus bisa menjadi barometer di dalam situasi yang sudah semakin crowded seperti ini. Ini kan ada kekacauan berpikir. Nah,
kita jangan kemudian alergi dengan kehidupan sosial, justru kita kalau bisa harus menjadi obat bagi mereka supaya paradigma masyarakat yang sudah melenceng jauh dari konsep, katakanlah kalau kita bicara Indonesia, dari spirit keindonesiaan, maka tugas para teolog yang mereka menggali kitab suci, menggali dalilnya, jangan kemudian menjadi alergi lalu kemudian cuek dengan situasi sekarang, justru harus punya peranan penting. Nah itu saya kira bagaimana menghadapkan teologi di dalam kehidupan real di masyarakat. Nah itu saya kira itu dulu Pak. Gitu sedikit dari saya, bukan sedikit ya, banyak malah sebenarnya. Baik, ini kita dari tadi yang namanya keindonesiaan ya. Anak-anak muda gimana kan setelah 2 tahun ini katakanlah pandemi ya, orang juga memang ke gereja bukannya nggak mau, memang tidak boleh gitu. Nah jadi kalau anak muda ini mungkin kegiatannya apa gitu ya. Nah sekarang masuk ke kerohanian lah gitu. Nah, perannya apa nanti ke depan ini mengajak mereka yang katakanlah sekarang udah mulai jauh kan anak-anak muda ini beribadah, katakanlah aktif di kerohanian gitu, silakan. Sebagai anak muda sendiri, memang kita tahu ya di masa ini banyak sekali Pak anak-anak muda yang mulai malas ke gereja karena 2 tahun di pageri ya. Dan udah jadi kebiasaan enak buat mereka hidup diam santai dengan kegiatan online. Bagaimana kita mengajak STTBI? Tentu dengan kita berkarya. Karena dengan berkarya seperti apa? Bagaimana kita berkarya lewat seni, lewat media, itu bisa membangun suatu ketertarikan bagi anak-anak muda, terkhusus untuk mereka juga boleh memahami, oh ternyata itu penting ya buat kita. Dan bukan itu saja, kami di STTBI banyak berkarya di bidang media. Kami membuat hal-hal yang mungkin yang menarik, video-video inspiratif ya, dan itu banyak anak-anak muda yang tertarik ke sana. Terkhusus di area seperti ini, kami juga menawarkan secara bukan lagi anak muda diintimidasi untuk datang ke gereja atau untuk datang semangat untuk beribadah secara onsite, tapi bagaimana kita lebih membaur, bagaimana kita lebih berinteraksi dengan mereka untuk mengajak mereka secara kasih, ini lingkupnya seperti itu. Ya, saya kira gini Pak, tadi yang sudah disampaikan Lega bahwa ada upaya dari mahasiswa teologi untuk dengan kapasitas yang mereka miliki, mereka menawarkan hal-hal yang kreatif. Nah, tapi bagaimana kemudian kalau itu dikembalikan dalam konteks kita sebagai warga masyarakat Indonesia ya. Nah, ini yang saya kira memang kita harus, tadi saya sebutkan bahwa kita butuh kerja keras ya, bahwa STT harus bisa menggeser paradigma yang tadi melulu bicara tentang konsep pelayanan gerejawi ke dalam konsep pelayanan yang lebih luas lagi. Supaya teologi tidak hanya menjadi konsumsi kalangan minoritas dalam artian adalah Kristen, tetapi teologi juga menjadi konsumsi bagi masyarakat umum. Kalau kita mengklaim bahwa teologi sebagai ilmu tentang ketuhanan, bahkan di abad pertengahan kan ada klaim teologi sebagai ratu ilmu pengetahuan kan di abad pertengahan, walaupun kemudian digeser dengan ratu ilmu pengetahuan dan raja ilmu pengetahuan itu sekarang adalah sains gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat kenapa sampai sains menjadi lebih unggul dibanding teologi, nah itu saya teologi juga berefleksi bahwa karena teologi tidak menyentuh pada dunia yang lebih konkret, walaupun nanti kita sadari gitu ya Pak. Kita jawab nanti. Baik, tadi teologi untuk semua orang, teologi sains, teologi adalah ratu ilmu pengetahuan. Kita jawab nanti setelah yang satu ini. Silakan Sarah.
Sahabat RPK dimanapun berada, kita kembali ke kuadran kedua obrolan sehat dan berisi pagi ini. Program ini terselenggara acara kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Saya Tony Armando dengan Sarah Naomi di sini sebagai katakanlah yang menyampaikan diskusi kita pagi ini. Topik kita adalah peran STT merajut kebersamaan dalam kebinekaan. Baik, tadi kita udah bicara dengan Mas Julius ya bahwa teologi itu harusnya sebagai ratu keadilan, Mas ya. Ratu ilmu pengetahuan, science. Di abad pertengahan, ya terjadi seperti itu gitu ya. Teologi pada fasenya dia berada pada posisi yang puncak dengan otoritas gereja pada waktu itu. Ya, memang di abad pertengahan pun memang selalu terjadi ke perang, Mas. Ya kita lihat kan agama apapun perang nih itu, jadi kekuasaan. Saya kira ini perlu katakanlah sebagai Mas Julius yang generasi muda ini ya, sebagai ilmu pengetahuan kan harusnya pencerahan kepada umat manusia ya, jangan ditiru lagi. Silakan Mas. Iya, kalau tadi saya lihat, tapi mohon maaf ini mungkin ini kesimpulan saya gitu ya, bahwa ini pendapat bahwa sejarah teologi sebenarnya cukup kelam juga kalau kita lihat misalnya di abad pertengahan bagaimana kekuasaan atau institusi gereja pada waktu itu menekan perkembangan ilmu pengetahuan dan harus tunduk di bawah otoritas gereja, walaupun dalam titik tertentu itu benar, tapi ada titik tertentu yang kemudian supremasi akal menjadi berkurang dan kehidupan relasi dengan masyarakat juga menjadi relasi yang sedikit kaku karena masyarakat pada umumnya menjadi bias, punya rasa takut untuk mereka mengekspresikan komunikasi dengan orang yang lain karena semua dipagari dengan pagar-pagar doktrin yang begitu kuat pada masa itu. Nah, saya kira ketika kita sudah bergerak di abad modern, bahkan sekarang ada orang menyebut istilah postmodern ya, walaupun itu juga sebenarnya belum sepakat semua karena orang-orang tertentu tidak mengatakan ini sebagai gerakan posmo karena posmo itu kan hanya pintar mengkritik tapi tidak bisa membangun sebuah teori. Nah, saya lebih sukanya menyebut modern ya, bahwa di sekarang kita harus membuat semacam pendulum teologi itu harus bergerak secara dinamis. Jadi teologi lokusnya tidak hanya berbicara aspek doktrinal tadi gerejawi, tapi juga harus digeser untuk melihat bagaimana teologi itu punya peranan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena kalau kita menyatakan bahwa teologi itu ilmu membahas masalah Tuhan, kalau Tuhan urusannya kepada ritual saja, sebenarnya Tuhan pun menciptakan kita di antara masyarakat yang luas, kan kita harus menjadi rahmat bagi orang lain. Nah, menjadi rahmat ini yang saya kira beberapa STT, saya tidak menyebut semua ya, karena saya lihat ada STT juga yang sudah cukup progresif untuk mencoba menawarkan sebuah ramuan baru, menu baru, walaupun sebenarnya kalau baru banget tidak ya, sebuah menu yang ya bagi Indonesia mungkin baru gitu ya, menu baru, dan ini saya kira lebih kontekstual. Nah, maka sebenarnya ayo STT yang lain juga mari kita bergerak yang belum sampai ke sana. Indonesia ada di tangan kita dan kita hidup di Indonesia. Kalau kita nggak memperjuangkan Indonesia, apa yang mau kita perjuangkan? Kita sebagai warga negara yang baik, memang kita sebagai warga kerajaan Allah yang baik, itu juga harus ditunjukkan dengan bagaimana kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kita diciptakan di Indonesia, bergeraklah di Indonesia. Kita tidak usah bermimpi tentang menjadi orang luar negeri, Eropa dan lain-lain. Kadang ada seperti itu. Wah, enak ya kalau hidup di luar negeri, nggak ada konflik di Indonesia. Itu saya kira adalah ide utopis gitu ya. Sesuatu yang nggak mungkin, ide ideal, sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan. Yang paling mungkin adalah kita berhadapan dengan realitas Indonesia di hadapan kita mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi akut terkait dengan persoalan kebersamaan, persoalan kebinekaan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita tawarkan? Minimal kita berinteraksi dengan mereka. Kita selama ini kan hubungan antara katakanlah beberapa teolog, gereja dengan masyarakat, hubungannya adalah hubungan yang canggung. Ya. Karena kita canggung, maka yang ada di antara kita itu prasangka. Jadi ini orang Indonesia itu sekarang ini banyak prasangka. Prasangka. Kita memikirkan orang lain padahal sebenarnya orang lain tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi kadang-kadang pikiran kita itu yaitu toksik pikiran ya sebenarnya ya. Itu saya kira
Justru teologi bukan menjadi alat pembenar bagi organisasi tertentu atau katakanlah sinode tertentu dengan kekeliruannya, tapi justru teologi harus mengembalikan pemahaman umat yang keliru kepada track yang benar. Nah, gitu loh Pak. Jadi ini saya kira Indonesia adalah rumah kita bersama, maka membangun teologi dengan yang lebih kontekstual. Walaupun orang mengatakan, kalau teologi kontekstual berarti nanti menurunkan derajat keimanan, menurunkan derajat kebenaran. Ya saya kira kalau orang berbicara dalam wilayah itu adalah orang yang tidak bisa memahami esensi berteologi itu seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin kita membaca begini, kalau orang Eropa lebih banyak thinking of theology, Asia lebih banyak doing of theology, Indonesia lebih banyak playing of theology, bermain-main dengan teologi gitu ya. Jadi tapi nggak semua ya, nanti saya tidak mengatakan semua STT, tapi ada yang bermain-main dengan teologi, dengan pemikiran, tapi hanya cuma main-main. Begitu ngajak serius nggak bisa, tapi dia bermain-main. Nah bermain-main ini bisa konotatif ya, bisa dimaknai keliru, tapi juga bisa dimaknai sebagai hubungan yang rileks. Tapi kebanyakan lebih kepada bermain-main nggak serius, membangun teologi itu tujuannya untuk apa? Kadang-kadang teologi orang membuat sekolah teologi tujuannya menjadi pembenaran terhadap tokoh tertentu, doktrinnya itu, yang padahal sebenarnya keliru. Dia membutuhkan argumentasi teologis nih. Maka caranya bagaimana? Bikin STT. Untuk apa? Menjadi perisai atau tameng terhadap kekeliruan berteologi saya. Nah itu yang saya kira terjadi juga di dalam potret berteologi di Indonesia. Walaupun saya tidak menyebut semua ya, tapi ini STT yang saya kira kita harus, yang seperti ini kita harus segera bangun. Ya ini sudah pagi, maka dengerin RPK supaya makin sehat dan makin cerdas. Ya. Baik. Ya, sahabat RPK dimanapun berada silakan hubungi kami di 021 8444 atau 0815 1800 444. Ya, Bang DJ Boa silakan, ada yang mau ditambahkan? Terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Yulis sudah sangat jelas sebenarnya. Sebenarnya aplikasi untuk bagaimana STT ini boleh berkembang, ini yang jadi tantangan kita bersama. Karena memang boleh kita matang dalam teori, boleh kita matang dalam konsep pemahaman, tapi aplikasi ini yang sering kita lupakan. Bagaimana orang masih terperangkap dalam pikiran yang kaku, menginginkan keterbukaan, tapi tidak mempersiapkan diri untuk menerima keterbukaan itu juga menjadi suatu halangan untuk kita bisa hidup dalam kebinekaan. Ini menjadi PR kita bersama, dan sebagai akademisi, sebagai orang yang hidup dalam lingkungan STT, menjadi tugas kita bersama supaya STT bisa mengaplikasikan ini secara nyata di lingkungan masyarakat. Tentu dari lingkup yang terkecil. Dari lingkup yang terkecil, bagaimana itu berperan di pembelajaran, baik itu berperan di lingkungan sekitar, itu yang menjadi tugas kita bersama dan harapan kita pastinya. Iya, terima kasih. Tadi Mas Julius ini menjelaskan kepada kita sudah hidup di era postmodernisme ya Mas ya. Kita sudah main-main terus dengan iPad itu. Tapi yang katakan tadi kita bicara tentang abad pertengahan politik keagamaan, dan itu malah kita dikenal dengan paham intoleransi ya, yang sudah merebak sehingga kita katakanlah akut gitu. Jadi kita tinggal di Indonesia, tentu ada nilai-nilai luhur ya dari nenek moyang kita, Pancasila di sini. Kita itu mungkin yang kita katakanlah ini kembangkan sehingga untuk menangkal gitu, menahan katakanlah virus-virus intoleran itu. Silakan Mas. Saya kalau tidak saya salah kutip ya, nanti kalau salah mohon Bapak Ibu pendengar RPK yang memahami bisa koreksi. Kalau tidak salah Hans Kung ya, itu mengatakan begini. Tidak akan ada perdamaian dunia kalau tidak ada perdamaian agama. Ya, jadi sebenarnya produsen kekerasan paling banyak sebenarnya adalah agama sebenarnya. Karena agama mendapatkan dalil dan legitimasinya langsung tentang Tuhan. Kalau saya membunuh atas nama Tuhan, saya membenci atas nama Tuhan, bahkan orang bisa berdoa dalam nama Yesus aku usir Anda gitu kan. Itu kan mendapatkan legitimasi teologis seolah-olah. Ya, itu kekerasan. Jadi kadang-kadang dalam titik tertentu agama justru menjadi produsen terhadap kekerasan. Nah, makanya sebenarnya begini.
Intoleransi. Nah, Ya, oke. agama menjadi produsen dalam kekerasan. produsen, Nah, ya. itu kita akan jawab setelah yang satu ini. Oke, baik. Baik, kita dengarkan dulu yang satu ini. Silakan Sarah. Halo sahabat RPK 96,3 FM. Tips sehat cegah TB. Yang pertama, makan makanan bergizi secara teratur. Kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya Dr. Eva dari Puskesmas Kecamatan Tebet untuk RPK FM. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM.
Ya, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Pagi ini kita seperti biasa obrolan sehat dan berisi. Program ini atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Baik, partisipasi dengan kita bisa menghubungi 0218444. Kami ulangi 0218444 atau 0815 18444. Topik kita pagi ini adalah peran STT merajut kebersamaan dalam kebinekaan. Baik, kita sapa dulu, ada penelpon ke studio kita. Selamat pagi. Shalom Pak Tony. Oi, Pak Bobi ini dari Bintaro ini ya. Rekan-rekan dari STT. Salam sehat Pak Bagus ini Bobi. mengenai teologi ya. Iya, selamat. Baik Pak Bobi. Silakan Bobi. Sebenarnya banyak apa tuh mengenai doktrin teologi ya, itu Iya, yang iya, iya. disebutin di dunia ini kan. Iya, ya. Kalau berteologi itu menurut saya itu penjabaran yang penting, jangan terlalu banyak teori. Iya kan? Dan referensinya jangan terlalu dilihat gitu. Jadi itu buat nambah aja untuk pengetahuan teologi. Tapi kembali ke Alkitab lah, iya kan? Dulu kan firman Tuhan itu cuman jangan makan buah, kemudian ada 10 perintah Tuhan, iya kan? Nah itu, dan Pancasila itu dijabarkan berbarengan supaya sekolah teologi dan para agama apapun mencetak sumber daya manusia Pancasila. Itu yang benar. Kalau sekarang ini kurang, itu cuma banyak teori, khotbah, pelaksanaan teologianya kurang. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, terima kasih. Makasih Pak Bobi. Baik, saya nanti saya dijawab sama Mas Julius. Ini ada dari YouTube banyak nih, tapi kita baca dulu ya. Dari Sambung Zombana. Perusahaan seluler saja merger, kenapa semua gereja di bawah Sinode GBI buka STT masing-masing? Bahkan para petinggi Sinode GBI punya STT masing-masing. Kenapa tidak merger jadi satu, bergabung di STBI? Itu pertama. Kedua, dia nanya lagi nih, Pak Julius Widianto M.Hum, kasus almarhum Brigadir J itu Kristen semua. Kenapa tidak ada STT Sinode menamaikannya? Urusan polisi, silakan Mas dari kawan kita. Iya, oke. Salam sehat untuk Pak Bobi. Pak Bobi, memang begini. Kalau kita lihat postur mata kuliah di perguruan tinggi ya, termasuk di sekolah-sekolah SMA, SMP, bahkan SD, kadang-kadang menempatkan pendidikan Pancasila itu sebagai mata kuliah yang dianggapnya minor. Ya, karena mata kuliah umum kalau di kampus. Nah, itu juga mempengaruhi persepsi mahasiswa untuk belajar secara serius. Dan kadang-kadang kampus pun tidak disadari menempatkan mata kuliah itu hanya sebagai formalitas pemenuhan standar akademis saja. Jadi memilih pengajar pun kadang-kadang memilih asal lagi, yang penting ada lah gitu. Yang penting ini terpenuhi nih MKU ini. Jadi itu yang kemudian juga mempengaruhi bagaimana membentuk cara berpikir mahasiswa untuk sadar tentang keindonesiaan. Ini yang terjadi loh, ini yang terjadi karena saya mengajar itu sejak tahun 2009 ketika mahasiswa bertemu dengan Pancasila, dengan kewarganegaraan, dengan mata kuliah umum, selalu mereka adalah memandang sebelah mata. Jadi ada diskriminasi di dalam kampus sendiri kalau MKU itu mata kuliah yang nggak terlalu penting. Padahal itu adalah membangun konteks keindonesiaan MKU itu, karena ada bahasa Indonesia, ada Pancasila, dan ada beberapa mata kuliah yang lain. Nah itu yang saya kira memang STT dalam hal ini atau sekolah-sekolah perlu mendesain sebuah kurikulum yang walaupun Pancasila ditempatkan sebagai MKU, tetapi harus kemudian ini meresapi. Jadi ini jadi spirit untuk semua mata kuliah lain sebenarnya. Jadi semua mata kuliah lain pun harus berspiritkan tentang keindonesiaan. Katakanlah misalnya, kita bicara misalnya katakanlah teologi kontekstual. Yang saya lihat teologi kontekstual yang diajarkan justru malah kadang-kadang kita menciderai untuk bagaimana berkomunikasi dengan kedaerahan, dengan lokal yang ada di situ. Jadi dikatakan, wah teologi kontekstual itu tidak relevan dan tidak alkitabiah. Itu sudah dipatok harga mati seperti itu. Akibatnya kita kehilangan link. Jadi linknya di Indonesia itu untuk beberapa STT ya linknya lung.
Jadi linglung gitu ya. Jadi ini yang saya kira perlu dibenahi. Makanya sebenarnya butuh energi anak-anak muda, mahasiswa, ya sumber daya mahasiswa itu digali secara baik supaya mereka tidak hanya pandai berteologi, teologi ala barat ya, tetapi berteologi dalam konteks yang lebih spesifik adalah Indonesia, kebinekaan. Jadi kalau bisa nanti mungkin barangkali ada mata kuliah Pancasila bukan sebagai mata kuliah minor lagi, tapi ini menjadi pondasi yang meresapi semua mata kuliah yang lain. Jadi harus beririsan dengan mata kuliah itu. Harus berhimpitan, karena saya lihat sekarang banyak mata kuliah satu dengan yang lain saling bertolak belakang. Bahkan ada ya, ini saya temukan, ini real Pak Bobi, STT yang justru dalam pelajarannya, dalam mata kuliahnya malah menjelek-jelekan aliran lain gitu ya. Oh ini seperti ini seperti itu, produk lama gitu. Tugas kita sekarang bukan kemudian menghakimi, tapi rekonsiliasi pemahaman. Itu yang paling penting. Teologi harus berjiwa besar untuk rekonsiliasi paradigma, dan ini yang saya kira masih bolong Pak Tony dan Lengga di beberapa STT. Saya tidak menyebut semua ya, di garis bawahi tidak semua STT, tapi kebanyakan seperti itu. Kita belum ada rekonsiliasi paradigma. Duduk semeja bareng, ngopi bareng. Tadi kan kita sebelum siaran ngopi kan enak kan ya Pak gitu. Jadi ada semangat lagi. Gitu Pak. Nah, terus terkait tadi nanti Lengga mungkin bisa nambahkan. Tadi pertanyaan dari Pak Sambung ya. Kalau itu pertanyaan yang berat saya jawab Pak, karena itu wilayah tempurnya beda. Tapi kenapa misalnya organisasi gereja tidak sulit untuk merger ya? Iya, tadi malah justru mendirikan STT masing-masing. Ini penegasan bahwa ilmu tidak bebas kepentingan, kecuali ilmu eksak, matematika, kemudian ilmu fisika, kimia. Kemudian ilmu geometri itu ilmu yang bebas nilai. Tapi kalau ilmu di luar itu selalu terikat dengan nilai. Maka ketika ada gereja tertentu membuat STT, ini adalah bentuk dari STT itu ingin memagari dirinya dengan seolah-olah menjadi akademis. Yang dia munculkan itu menjadi seolah-olah menjadi akademis. Padahal sebenarnya itu banyak bolongnya. Nah, saya kalau untuk menjawab sampai detailnya mengapa tidak bisa merger, mungkin nanti Pak Sambung ya itu bisa langsung berdiskusi dengan pemangku kepentingan ya, karena saya sendiri sebagai akademisi dan sebagai orang yang bergerak di dalam dunia seperti ini dengan Pak Tony saya sudah kenal cukup lama ya, jadi saya kurang memahami manajemen dalam soal gereja, walaupun saya paham tapi saya tidak kompeten untuk menjawab hal itu, karena nanti ini resiko jawabannya akan beranak cucu gitu ya, bahkan mungkin 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Nixon Simanjuntak, Jakarta Timur ya. Semangat, pagi Pak Nixon. Ya, selamat pagi buat penyiar dan untuk semua pendengar radio RPK FM 96.3, khususnya Bapak para narasumber yang ada di studio. Mohon izin penjelasan bagaimana peran agama dalam mencegah kekerasan dan intoleransi di masyarakat. Terima kasih. Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Kita jawab Pak Hendrawan di Kemayoran nih biasanya nih. Ya, kita jawab dulu. Ya. Selamat pagi Pak Hendrawan. Pagi Pak, selamat pagi. Pagi ya. Selamat pagi dengan Pak narasumber nih. Iya, selamat pagi ya. Pak Hendrawan. Pak, menelusuri Pancasila Pak, Pak. dasar negara yang merupakan pengejawantahan dari sila-sila, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Saya kira itu mencakup semua Pak, termasuk ideologi keagamaan kita gitu loh. Tidak membatasi umat Nasrani, umat Muslim, umat Hindu, Buddha, semuanya kan tercakup di dalamnya. Nah saya kira itu perlu Pak, walaupun saya tidak pernah kuliah ya, artinya perlulah diberikan pendalaman tentang Pancasila sebagai dasar negara. Karena gini, agama tanpa ilmu pengetahuan tidak akan maju Pak. Ilmu pengetahuan tanpa agama akan salah arah. Jadi itu harus merupakan satu kolaborasi yang baik sehingga menciptakan kebersamaan dan eskalasi yang lebih baik ke depannya gitu loh. Kalau hanya chauvinisme yang menganggap sesuatu itu lebih tinggi daripada yang lain, itu sangat sempit Pak, ideologi seperti itu. Jadi saya kira perlu batasan-batasan ya, supaya selain ilmu teologi yang dipelajari juga perlu dasar sosialisasi terhadap masyarakat sekitar.
Saya kira itu aja sih yang yang masukan saya. Terima kasih, selamat Ya. pagi. Terima kasih, Terima kasih, Pak Pak. Hendrawan. Pak Hendrawan, nanti kita jawab. Pak Hendrawan ini pendengar setia kita ya. Wes. Kita dengarkan dulu yang satu ini sebelum kita jawab. Ya, silakan. Ya, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Kita kembali ke topik kita pada hari ini. Obrolan sehat dan berisi mengambil tema peran STT merajut kebersamaan dalam kebinekaan. Baik, sudah ada YouTube ini dari Petra ya. Pendapat Pak Julius tentang sekarang banyaknya STT dan bermacam-macam aliran dan ajaran. Ya, itu maksudnya. Sekarang banyaknya STT dengan berbagai aliran maksudnya. Kemudian Pak
pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja tentang Pancasila bagi warga negara Indonesia belumlah cukup. Yang terpenting bagi warga negara adalah mengetahui, meresapi, menghayati, kemudian mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Pak Petra dan Pak Zakitan. Silakan. Ya, oke, terima kasih Bapak yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin tidak bisa menjawab semua ya, tapi semoga dalam satu penjelasan semuanya bisa terjawab. Ya. Saya bergerak mundur dulu dari pertanyaan terakhir dulu dari Pak Zaki ya. Tadi mengetahui, meresapi dan mengimplementasikan. Seharusnya tahapan di dalam kita berperilaku seperti itu atau dalam dunia pendidikan. Jadi pertama knowledge, ya, orang punya pengetahuan, lalu yang kedua adalah feeling. Dari pengetahuan itu kemudian dia mencoba bagaimana merasakan pengetahuan itu, meresapi. Lalu yang terakhir adalah action. Nah, kita pada wilayah actionnya yang masih minim untuk kalangan umat Kristiani ya. Kita minim dalam soal action. Kalaupun ada, itu tidak kemudian menjadi sebuah program yang berkesinambungan, tapi menjadi sebuah kegiatan yang bersifat sporadis, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, terkait dengan soal Pancasila, benar bahwa kita tidak bisa kemudian mengabaikan sedemikian rupa lalu kita anggap ya sudahlah nanti urusan perubahan di Indonesia kan urusan Tuhan. Ya, saya sepakat kita sebagai orang beriman tentu Tuhan akan selalu punya cara yang terbaik untuk mengintervensi bagaimana merubah Indonesia. Tapi juga jangan salah, kita diciptakan sebagai warga Indonesia untuk juga menyampaikan rahmat, menyampaikan kebaikan. Bahkan kita juga sepakat bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah nilai-nilai juga yang diakui oleh Alkitab. Tidak ada kan nilai dalam Pancasila yang kita tolak. Semuanya kita sepakati karena nilai itu beririsan dengan Alkitab. Jadi sebenarnya kalau kita sudah menghayati kitab suci kita sudah berpancasila sebenarnya. Nah, berarti kalau kita sekarang sebelum berpancasila, itu berarti sebenarnya kita belum menghayati firman Tuhan dengan baik. Mungkin menghayati dalam soal pengetahuan iya, tapi dalam perilaku belum. Karena kalau itu sudah dihayati, sudah dilakukan, sudah ada knowledge, kemudian ada tadi feeling, ada action, sudah pasti itu akan beririsan dengan Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan masalah, ini kok banyak STT muncul di mana-mana. Di satu sisi itu adalah hal baik, berarti bahwa gereja-gereja melihat peminat untuk orang belajar teologi juga makin banyak sehingga STT tertentu tidak bisa menampung. Maka untuk menampung animo masyarakat Kristen di Indonesia yang tidak bisa ditampung di satu tempat, maka gereja-gereja mendirikan STT. Dalam soal itu saya sepakat. Tetapi yang kemudian menjadi kekeliruan kita bersama ini, kekeliruan kolektif gitu ya, adalah ada orang-orang tertentu atau ada institusi tertentu mendirikan STT tadi, kembali lagi. Tujuannya bukan untuk menampung animo jemaat, animo masyarakat, tapi justru untuk membangun argumentasi logis terhadap kepentingan mereka. Jadi sehingga kepentingan mereka seolah-olah ada dasar teologisnya. Nah, ini yang saya kira memang perlu menjadi PR bersama. Tapi untuk mengurai ini memang agak sulit karena ini kita seperti terjebak dengan labirin ya. Berarti ini harus ada pemangku kepentingan duduk bersama dari pihak STT, dari pihak yang lain sama-sama. Lalu yang berikutnya adalah begini, Pak, spirit di zaman sekarang itu harusnya berkolaborasi semua ilmu pengetahuan. Tidak ada klaim saya lebih tinggi, Anda lebih rendah. Ilmu pengetahuan di masa sekarang harus berkolaborasi. Tadi iman dan pengetahuan itu harus berkolaborasi. Iman tidak menegasi ilmu pengetahuan. Justru iman itu kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Kita kan seringkali bersembunyi di belakang kata-kata seperti ini. Yang bodoh dari Tuhan akan mengalahkan yang pintar dari dunia. Logika saya terbalik. Yang bodoh dari Tuhan saja mengalahkan yang pintar dari dunia. Apalagi kalau kita pintar dalam Tuhan. Jadi jangan kemudian kita menyembunyikan kata itu sebagai bentuk kemalasan, lalu membenarkan tindakan buruk kita, seolah-olah tindakan buruk kita ada dasar teologisnya. Seperti kata Paulus. Bukan, Paulus justru ingin memotivasi kita, yang bodoh saja bisa memalukan yang pintar, apalagi kalau kita pintar dalam Tuhan. Yang ngomong kayak gitu orang pintar loh, Paulus loh. Ya, jadi jangan itu menjadi pembenaran terhadap kemalasan berpikir kita. Nah, tadi bagaimana peran agama terhadap masalah intoleransi? Ini yang memang tadi saya sebut bahwa
intoleransi justru produsen paling besarnya ada di agama. gitu ya. Jadi ini perjuangan kita bersama. Betul, apalagi menjelang 2024 Pak. Iya. Hembusannya sudah mulai terasa. Rasa di mana-mana. Kencang ya. Panas ya. Iya, iya. Ya, Lengga mungkin menyadari sebagai generasi muda. Saya nggak tahu sudah punya hak pilih atau belum. Udah Pak. Sudah Jadi punya hak udah pilih ya. Berarti nanti gunakan yang terbaik lah hak pilihnya. Kita sebagai warga negara tidak boleh golput gitu ya. absen dari dunia. Iya. Betul. Saya kira itu Pak. Ini yang poin-poin pentingnya adalah STT tidak boleh absen terhadap kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan. Kita harus hadir, tidak boleh absen. Karena kalau di kampus absen 3 kali, gagal Pak. Ngulang tahun depan. ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mas. Iya. Katakan, Tapi bukan panggilan terakhir kan ya, Pak? bukan. Ya. STT Battle Indonesia, saya tahu itu udah cukup lama Pak ya. Itu kan ada daerah Petamburan Pak ya. Petamburan. Petamburan. Petamburan 4. Nah itu daerah katakanlah red close untuk FKUB ataupun kepolisian itu daerah ada berapa ditemukan kata itu wilayahnya apa katakanlah itu merah gitu atau hitam gitu yang panas gitu. Tapi saya lihat nih kemarin yang rame-rame spanduk tuh ya. Tuh di situ banyak panser apa tuh. Kadang-kadang kalau ada kericuhan massa agama gitu, wah orang melihat tuh ada STT battle. Tapi aman-aman aja itu ya. Mungkin ini closing statement juga ya, mungkin pesan buat kawan-kawan yang lain gitu. Ke depan karena apa intoleransi itu mesti tadi sudah dikatakan bahwa makin panas gitu. Pengalaman STT battle aja dalam masyarakat sekitar Petamburan gitu. Ya silakan, mungkin dua-duanya sekalian bisa menjawab gitu. Iya, peran mungkin kita gitu. Dari penghuni Iya. asrama dulu nih Pak, Iya. ya, yang tahu gitu. Gimana Lengga dengan kaitannya dengan masyarakat sekitar? Tentu kelihatannya orang-orang lihat aman-aman aja ya. Oh iya. Karena karena kami juga mau untuk hidup berkarya. Jadi khusus di asrama sendiri, bagaimana lingkungan STT Battle Indonesia ini ternyata tidak absen dari lingkungan masyarakat. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, entah itu kerja bakti, entah itu kami bersosialisasi dengan masyarakat. Kami memiliki suatu keterbukaan tersendiri dan niat untuk kami membuka diri dan berkontribusi bagi masyarakat. Itu yang menunjang, mendorong bagaimana kenapa STTBI sendiri kelihatannya aman-aman aja di tengah kericuan itu sendiri. Silakan Bapak. Ya, itu perjuangan berat ya, karena antara Petamburan tadi disampaikan itu kan petanya menjadi peta yang cukup unik ya, cukup unik ya. Saya bilang ya unik gitu ya. Unik. Jadi kadang ada hubungan harmonis gitu. Tapi kadang-kadang juga ada sedikit perbedaan persepsi terkait dengan persoalan keagamaan, keimanan. Tapi puji Tuhan bahwa sampai saat ini STT Battle Indonesia masih eksis ada di situ. Artinya bahwa ini juga di backup oleh masyarakat sekitar. Tentu pemangku kepentingan di STTBI juga menjalin komunikasi dengan pihak terkait. Saya lihat juga pihak security keamanan ya cukup baik berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Itu saya kira menjadi salah satu media terbaik. Nah, yang belum kita lakukan adalah bagaimana kemudian menurunkan konsep tentang ide kebangsaan dalam sebuah kurikulum, katakanlah seperti itu, dan kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan yang bukan karitatif, tapi bersifat transformatif. Katakanlah misalnya di STT Battle Indonesia punya prodi namanya Pendidikan Agama Kristen. Nanti pendidikan agama Kristen mungkin bisa mengedukasi warga di sekitar yang masa sekolah tapi mereka butuh pendampingan belajar gitu ya. Jadi itu yang saya kira memang harus kita dorong lagi di aspek itu Pak gitu ya. Tapi kalau dalam soal komunikasi tadi, pergaulan, obrolan sebagai masyarakat, para pemangku kepentingan sudah melakukan itu. Makanya tadi warna-warninya menjadi warna-warni yang sampai sekarang berjalan bersama walaupun pada titik tertentu ada perbedaan. Toh sampai detik ini masih oke lah gitu ya. Baik.
Sahabat RPK dimanapun berada, cukup banyak yang akan kita bincangkan pagi ini. Tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih semua atas kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kepada RPK 96.3 FM dengan para narasumber kita. Baik di sini Tony Armando dan Sarah Naomi mengucapkan terima kasih. Demikian juga dengan rekan kita Mas Julius. Silakan mengucapkan salam. Salam, selamat Salam beraktivitas sehat. untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.